Halo semua, apa resiko jika kalian tidak membayar tagihan di akun laku? Pasti banyak dari kalian yang masih bingung, pinjaman ini sebaiknya dilunasi atau tidak, atau lebih baik galbay. Sebagai nasabah, khususnya pinjaman online, kalian pasti was-was terhadap aksi teror yang dilakukan oleh DC lapangan. Pastinya ada pemicu yang membuat DC lapangan ini harus turun atau berkunjung ke rumah kalian untuk melakukan penagihan. Nah, sama seperti pinjaman online lainnya, Akulaku juga menyikapi secara tegas bagi nasabah yang tidak mau membayar tagihannya. Beberapa risiko ini juga diberikan kepada nasabah yang sulit membayar pada waktu penagihan oleh DC. Nah, kalian mungkin berpikir untuk tidak membayar tagihan ini. Tidak masalah, tapi kalian harus siap menerima risikonya. Sebab di Akulaku memiliki peraturan yang sangat ketat terkait pembayaran setiap nasabahnya. Ini dia 5 risiko jika kalian tidak membayar tagihan di Akulaku. Risiko yang pertama adalah kalian harus membayar denda keterlambatan. Hampir semua perusahaan pinjaman online memiliki peraturan ini. Denda tersebut akan dihitung berdasarkan waktu keterlambatan kalian. Semakin lama keterlambatan pembayaran kalian di Akulaku, maka dendanya juga akan semakin besar. Besaran denda ini tergantung dari jenis pinjaman yang kalian ajukan. Sebagai contoh, apabila kalian membeli handphone di Akulaku dengan cicilan, maka kalian akan mendapatkan denda sebesar 2% jika kalian telat membayar cicilan pada hari ke-7. Jika kalian telat di hari ke-1 sampai 6, maka kalian belum dikenakan denda tersebut. Denda Akulaku ini bisa berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan pihak perusahaan. Untuk mengetahui besaran dendanya, kalian bisa melihatnya di rincian penagihan di aplikasi Akulaku. Resiko yang kedua, Akulaku merupakan pinjol legal yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu artinya, Akulaku merupakan perusahaan pembiayaan resmi yang akan selalu terhubung ke database Slick OJK. Nah, apabila kalian tidak membayar tagihan di Akulaku, maka secara otomatis kalian akan masuk ke daftar backlist Slick OJK atau sebelumnya bernama BI Checking. Apabila kalian sudah di backlist, artinya kalian akan susah mengajukan pinjaman ke bank ataupun perusahaan pinjaman lainnya seperti Home Credit, Kredivo, hingga Shopee PayLater. Backlist ini hanya bisa hilang jika kalian sudah melunasi semua tunggakan angsuran kalian di Akulaku. Nah, resiko ketiga, yaitu lancar atau tidaknya kalian saat membayar tagihan di Akulaku. Ini akan berpengaruh terhadap skor kredit pinjaman kalian. Apabila sering terlambat, maka skor kredit pinjaman kalian akan menurun dan mengakibatkan kalian sulit apabila ingin melakukan pinjaman lagi. Ada 3 level skor pinjaman yang ditentukan oleh Akulaku, yaitu fair, good, dan very good. Jika level pinjaman kalian berada pada posisi fair, maka berarti skor pinjaman kalian sangat rendah. Seharusnya skor pinjaman di level good atau very good, agar kalian nantinya masih bisa dengan mudah mengajukan pinjaman lagi. Risiko yang keempat, sudah menjadi rahasia umum bahwa semua perusahaan pinjaman online sering menggunakan jasa DC atau debt collector untuk proses penagihan debitur yang tidak membayar tagihan. Hal ini juga berlaku bagi pinjaman online Akulaku.
Biasanya pihak Aku Laku akan melakukan penagihan menggunakan DC atau debt collector setelah nasabahnya telat membayar angsuran selama 90 hari. Pada awalnya, DC atau debt collector akan menghubungi kalian via telepon, SMS, atau WhatsApp sebagai peringatan awal. Apabila kalian tetap tidak mau membayar, maka kemungkinan DC bisa saja mendatangi rumah kalian untuk melakukan penagihan secara langsung. Penagihan ini akan terus dilakukan sampai semua tagihan kalian itu lunas. Nah, penagihan DC ini mungkin akan terasa seperti teror jika tagihan kalian tidak segera dibayar. Bahkan terkadang ada DC yang nakal yang memberikan ancaman dengan menelpon orang-orang terdekat kalian. Ancaman ini tentunya sangat mengganggu dan meresahkan karena akan mencoreng nama baik kalian. Resiko yang kelima, jika jumlah pinjaman kalian besar dan kalian tetap tidak mau membayar, pihak Aku Laku bisa saja meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Kasus ini memang jarang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan pihak Aku Laku akan mengambil langkah ini apabila kalian tetap tidak mau membayar. Itu dia resiko-resiko jika kalian tidak membayar tagihan di Aku Laku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika informasi ini bermanfaat, dan supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru soal pinjaman online lainnya.